Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin, soimat, nahdien, nahdiat, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, di hari yang ke-23, kita dapat masih melaksanakan ibadah syam di bulan Ramadan. Dan insya Allah, kita tetap melaksanakan qiyamul lail walaupun di situasi pandemi COVID-19. Tentunya tidak berkumpul di masjid atau tempat ibadah. Kita melaksanakan qiyamul lail di rumah masing-masing. Insya Allah qiyamul lail yang kita laksanakan di rumah masing-masing tidak mengurangi fadilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin, soimat, nahdien, nahdiat, rahimakumullah. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa berkahnya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa amalan sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan maka akan diganjar atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita melaksanakan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Pahala yang seperti ini hanya bisa terjadi di bulan Ramadan. Di antara juga keistimewaan bulan Ramadan adalah ada satu malam yang nilai malam itu, jikalau kita beribadah pada malam itu, nilai ibadahnya khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya sebanding dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung secara matematis, 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih insya Allah 83 tahun 4 bulan. Walaupun misalnya umat Nabi Muhammad umurnya tidak mencapai seperti itu rata-rata kebanyakan, tetapi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar, insya Allah ibadah umat Nabi Muhammad tidak kalah jikalau dibanding secara kuantitas dengan ibadah-ibadah umat terdahulu, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin, soimat, nahdien, nahdiat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah Lailatul Qadar, kurang lebih ada 3 hal yang hendak saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, apa makna Lailatul Qadar itu? Yang kedua, kapan waktu fadilah Lailatul Qadar? Dan yang ketiga, apa amalan yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama, apa Lailatul Qadar itu? Imam Muhammad Ibnu Rusdi mengatakan dalam kitabnya, Lailatul Qadar itu bisa juga disebut dengan Lailatul Mubarak. Kenapa dikatakan dengan Lailatul Mubarak? Karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Kemudian diturunkan ke bumi dengan cara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Dikatakan juga dengan malam Lailatul Qadar karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua malaikatnya untuk memenuhi jagat alam raya ini. Yang ketiga dikatakan malam Lailatul Qadar karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan secara kualitas ibadah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin, soimat, nahdien, nahdiat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita kemudian adalah, kapan waktu fadilah Lailatul Qadar itu? Semenjak sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perdebatan tentang Lailatul Qadar itu sampai sekarang menjadi topik yang sangat hangat. Maka itu kurang lebih ada 4 pendapat. Kapan waktu fadilah Lailatul Qadar menurut para ulama? Yang pertama, para ulama mengatakan, dan ini insya Allah dinahkodai oleh Imam Hanafi,
Lailatul Qadar itu akan terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa kemudian kok Imam Hanafi mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadannya sendiri adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mulia. Maka tidak mungkin bulannya bulan mulia, kemudian harinya tidak hari mulia. Karena bulannya bulan mulia, maka setiap hari di bulan Ramadan adalah bulan mulia. Nah, bulan mulia atau malam mulia itulah makna dari Lailatul Qadar. Maka itu kemudian Imam Hanafi berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, kapan waktu fadilah Lailatul Qadar itu? Ulama mengatakan Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tanpa kemudian menentukan apakah di hari genap ataukah di hari ganjil. Yang penting di 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi ditentukan, yaitu di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Sementara pendapat yang keempat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Menurut saya, kenapa kemudian tidak ada satu hadis pun, bahkan firman Allah yang menyatakan secara jelas bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di hari kesekian di bulan Ramadan. Ini dikandung hikmah bahwa agar umat Nabi Muhammad, umat Islam terus mencari Lailatul Qadar itu di setiap malam bulan Ramadan. Bisa dibayangkan kalau kemudian ada hadis secara sharih, secara tegas menentukan, tidak ada beda pendapat, menentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 21 di bulan Ramadan gitu misalnya. Maka umat akan berbondong-bondong di malam itu saja. Sementara di malam-malam selanjutnya umat akan berleha-leha dengan alasan bahwa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Soimin soimat, nahdin nahdiat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amaliyah apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Secara khusus memang tidak ada ditentukan bahwa harus seperti ini dan tidak boleh melakukan amaliyah yang lainnya. Secara umum bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu insya Allah akan bernilai ibadah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah itu iktikaf di masjid, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama perbuatan itu mengandung unsur ibadah, perbuatan yang positif, dan kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah nilai ibadah kita khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Soimin soimat, nahdin nahdiat rahimakumullah, mari kita tetap bersemangat di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.